Titrasi adalah suatu metode analisa kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya atau larutan standar. Larutan standar primer adalah larutan yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang tinggi. Larutan standar sekunder adalah larutan yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat dengan kemurnian relatif rendah sehingga kondan cepat. Konsentrasi didapatkan dari hasil standarisasi. Titrasi asam basa. Titrasi ini melibatkan reaksi antara asam dan basa sehingga mengakibatkan perubahan pH pada larutan yang dititrasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu di saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Umumnya, titik ekivalen ditandai dengan perubahan warna pada indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator berubah disebut dengan titik akhir titrasi. Prosedur kerja titrasi. Yang pertama, diambil sebanyak 10 ml larutan HCl yang tidak diketahui konsentrasinya dengan pipet volume. Kemudian yang kedua, diberi indikator PP sebanyak 3 tetes. Lalu yang ketiga, diisi buret dengan NaOH sebanyak 0,1 mol. Kemudian yang keempat, dilakukan titrasi dengan menggoyangkan Erlenmeyer. Dihentikan titrasi saat larutan berwarna pink permanen, kemudian dicatat volume NaOH yang dibutuhkan. Plus setara dengan ion OH-, maka reaksi dikatakan berada pada titik ekuivalen. Saat reaksi melebihi titik ekuivalen ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi warna pink. Kemudian yang kelima, dihitung kadar HCl dengan persamaan mol asam sama dengan mol basa atau M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Dengan M1 ini berupa konsentrasi HCl yang akan dicari. Kemudian M2 berupa konsentrasi NaOH yang diketahui sebesar 0,1 mol. Kemudian V1 berupa volume HCl yang diketahui 10 ml. Dan V2 yaitu berupa volume NaOH yang didapatkan pada proses titrasi. Pada percobaan ini, indikator yang digunakan berupa indikator PP dan dihasilkan warna merah muda. PP berubah warna pada pH di atas 7 sampai 8,2 menjadi tidak berwarna, dan pada pH 10 indikator ini berwarna merah. Akan tetapi dalam larutan basa kuat, zat ini kembali tak berwarna. Indikator berubah warna karena sistem kromofornya diubah oleh reaksi asam dan basa. PP dalam larutan asam berbentuk suatu lakton yang tak berwarna. Lakton karbon pusat berada dalam keadaan hibridisasi sp3. Oleh karena itu, ketika cincin benzen terpencil tidak berkonjugasi dan pada pH lebih 8,3 larutan basa, suatu hidrogen penol direbut dari dalam PP. Cincin lakton terbuka dan karbon pusat menjadi hibridisasi sp2. Bentuk cincin benzen berada dalam konjugasi dan sistem pi yang ekstensif menimbulkan warna merah yang tampak dalam larutan basa yang tidak sangat kuat.